Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Karim, para sesepuh dan tokoh Sunterjaya, insyaallah semuanya termasuk pengurus Masjid Al-Barokah, jamaahnya semua dicatat dalam deretan ahli surga. Amin. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita semua dapat kumpul untuk taklim rutin setiap 1 bulan sekali. Malam ini hampir semua kita dari tadi pagi dan tadi malam itu ya bertasyakur atas kemerdekaan RI. Kita dianugerahi negara ini, alhamdulillah merdeka, harus disyukur. Merdeka itu mahal. Bisa sekolah dengan tenang, kerja dengan tenang, ya kan? Dagang dengan tenang, kawin lagi. Tenang gak kawin lagi? Itu kalau nggak merdeka nggak bisa. Boro-boro kawin lagi, kawin pertama aja susah. Zaman perang kawin pertama aja susah. Jadi adanya orang bisa kawin lagi dan bersyukur juga. Berarti karena anugerah apa? Kemerdekaan. Dan kita bersyukur Indonesia ini dianugerahi Allah punya tokoh-tokoh. Kalau beliau orang alim, ulama, maka kita bersyukur punya orang alim, ulama yang nasionalis, seperti Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan yang lain-lain. Itu kiai ulama tapi nasionalis, karena mengajarkan kepada para murid dan santrinya untuk cinta pada tanah air. Salah satunya yang mengajari kita untuk berjuang. Nah, sampai kemudian Indonesia merdeka itu ya salah satunya karena jasa ulama kita. Andai kata mungkin ulama-ulama kita tidak mengajarkan cinta tanah air, mungkin tidak akan ada perlawanan, perjuangan sengit melawan penjajahan. Begitu juga kita dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala para pemimpin negeri, para founding fathers, pendiri negeri, yang beliau ini memiliki nasionalisme yang sangat tinggi, seperti Bung Karno, Bung Hatta. Tapi pada sisi lain, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo itu juga adalah seorang yang agamis. Salah satu bukti bahwa beliau-beliau itu agamis adalah beliau ini ketika berjuang selalu bertanya kepada para alim ulama, karena memang para alim ulama ini diyakini oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo tempat meminta saran dan doa. Misalnya ya, pembukaan pada undang-undang dasar kita itu, termasuk pada proklamasi, itu saja yang pertama tertulis dengan
atas rahmat Allah. Hanya orang yang agamis, hanya orang yang kuat agamanya yang bisa mengatakan dengan atas rahmat Allah. Itu artinya kemerdekaan RI ini pada hakikatnya karena Allah merahmati bangsa Indonesia. Kalau Allah tidak memberi rahmat pada bangsa Indonesia, mungkin tidak akan pernah merdeka. Ondelalah Jepang dibom sama sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, itu delalah. Andai kata nggak pakai delalah, Jepang kalah sama sekutu, ya mungkin nggak merdeka. Ya berarti memang betul-betul rahmat. Nah, yang menarik, ada satu dokumen saya pernah baca bahwa Bung Karno itu pernah pidato sekitar tahun 1950 di Banten, di alun-alun Banten kalau nggak salah. Itu memuji seorang tokoh Banten yang diasingkan, dibuang oleh Belanda ke Manado. Namanya Syekh Arsyad Tawil. Syekh Arsyad Tawil itu, kata Bung Karno, Indonesia berhutang pada seorang ulama Banten yang kemudian dibuang, diasingkan ke Manado sampai wafat, yang kemudian menjadi pahlawan nasional kalau saya nggak salah. Ini Syekh Arsyad menurut Bung Karno adalah inspirator perjuangan, karena menginspirasi orang-orang sesudahnya untuk berjuang. Waktu itu ada yang namanya di Banten Geger Banten, atau kadang disebut Geger Cilegon. Ini pemberontakan yang dilakukan oleh ulama, santri dan petani Banten kepada penjajah pada tahun kurang lebih 1888. Ini hebat ya, walaupun waktu itu gagal, tapi kan kemudian ada yang berani melawan, sehingga kemudian di tempat lain ada perlawanan. Kalau gak ada yang mulai, gak ada. Nah, Syekh Arsyad, Kiai Wasid, dan juga baik itu Arsyad Tawil, Arsyad Qasir, Kiai Wasid, Kiai Ilyas, termasuk Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Ini bukan Abdul Karim Al-Boyolani. Amma ada Abdul Karim Al-Boyolani, ya. Boyolani Al-Boyolani. Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Arsyad Tawil, Syekh Arsyad Qasir, Syekh Ilyas Kelagilan, Syekh Wasid. Ini yang menggerakkan santri dan ya petani Banten buat melawan Belanda. Ya walaupun memang tadi ada yang wafat, Kiai Wasid wafat, kemudian Kiai Arsyad ditangkap, dibuang. Tapi kemudian setidaknya di situ ini kan dilakukan atas pembalasan orang Banten pada Belanda, karena kerajaan Banten itu kemudian kalah sama penjajah pada tahun 1813, tahun di mana dilahirkannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalah tuh, Sultan Banten runtuh itu tahun di mana Syekh Nawawi lahir. Nah, tapi ini cerita semacam ini sekali lagi akan menginspirasi generasi berikutnya. Kalau kita dijajah itu nggak enak, diatur. Nah, kemudian timbullah tadi perjuangan, dan itu ditakutkan oleh para penjajah. Nah, makanya Bung Karno memuji waktu pidato di alun-alun Banten pada tahun 1950, atau kurang lebih sekitar 62 tahun
sesudah peristiwa pemberontakan itu. Di Bung Karno baca sejarah berarti. Bung Karno baca sejarah. Seingat saya pada waktu Bung Karno pidato, kayaknya Syekh Arsyad sudah sangat sepuh atau sudah wafat, bahkan saya lupa, belum ngecek tahunnya. Nah hadirin, oleh karenanya wajar dan sudah seharusnya kalau orang Islam itu setiap 17 Agustus ya dia bertasyakur ya dengan berdoa dan syukuran atas nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah. Ya walaupun kita belum ideal mungkin. Kalau kita bicara ideal pengen kayak negara-negara lain yang maju gitu, butuh waktu lama. Ya, dan memang kadang-kadang belum tentu merdeka lama terus kemudian makmur. Negara-negara yang merdekanya mirip Indonesia, berbeda beberapa tahun saja juga kondisinya belum tentu sebaik kita. Misalnya Pakistan, itu kalau nggak salah merdekanya bedanya nggak jauh, 49 ya. Nah, pasti guru sejarah itu. Ya, saya dari Pakistan. Itu yang namanya Karachi, ibu kota bisnisnya. Ya Allah, kalau kata kita gitu, kota keduanya sudah Islamabad, tapi itu kota bisnis. Itu jauh, sama Depok yang bagusan Depok. Ya, Islamabad ibu kotanya. Ya kalau dibandingkan dengan Jakarta jauh, dengan Surabaya jauh. Ya levelnya paling ya mungkin kota semacam kayak Semarang gitu, mungkin di bawah. Kita ini masih syukur, alhamdulillah. Nah, makanya para ulama-ulama dulu ya biasanya mengajarkan kita mengirim Fatihah kepada para pejuang ya setiap kali datang waktu 17 Agustus. Sesungguhnya tadi kita mengamalkan satu hadis Nabi ya yang berbunyi man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa orang yang tidak pernah bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka yang bersangkutan itu biasanya tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Nah kita terima kasih kepada orang tua kita. Itu karena orang tua kita jadi sebab kita hidup di dunia. Bisa jadi kayak begini orang tua. Kadang-kadang mohon maaf, orang tua kita pendidikannya lebih rendah dari kita, boleh jadi. Tapi kalau bukan karena orang tua kita, bapak ibu kita nggak akan pernah jadi orang yang berpendidikan seperti ini. Kan begitu kan? Mak kita nggak sekolah dulu, tapi gara-gara mak kita pintar. Masya Allah. Begitu juga guru. Kalau guru itu menjadi sebab kita memiliki ilmu agama. Nah, dalam konteks para pahlawan, yang baik itu pahlawan ini seorang nasionalis, pejuang, tentara maupun para ulama, ini adalah menjadi sebab bagi kita generasi yang datang 77 tahun sekarang ini, atau yang paling tidak beberapa waktu sesudahnya, hidup bisa merasakan nikmat merdeka. Merdeka dulu dah, paling enggak sholat bebas, ngaji bebas, nggak ada yang nangkep pun. Kalau urusan miskin apa kaya itu urusan lain itu Pak. Itu urusan takdir. Emang kadang-kadang ada orang yang dari wajahnya aja wajah susah, dari namanya nama susah gitu kan. Itu takdir, itu apa namanya ukuran takdir itu kan ukurannya orang sudah bolak-balik ikhtiar kerja segala macam mentok segitu-gitu aja. Berarti memang takdirnya miskin. Nah, untuk mereka semua, mari sama-sama kita membaca Fatihah pada malam hari ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh beliau-beliau, mengampuni dosa-dosanya, dan menjadikan negeri Indonesia ini menjadi negeri yang indah terus. Alama
baldatina Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kalau saya menyebut ulama-ulama Banten seperti Syekh Abdul Karim, Syekh Ilyas Tragilan, Syekh Wasid, Syekh Arsyad Tawil, Syekh Arsyad Qasir, dan banyak lagi, termasuk Mama Falak Bogor, itu semuanya selain ulama dan pejuang, beliau adalah murid dari seorang ulama besar dari Banten yang wafatnya di Mekah, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Malam ini saya ingin membaca bab pertama dari kitab yang saya tulis tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Awwal. Bab pertama, Hayatus Syekh Nawawi Al-Bantani, kehidupan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kanat hayatu Syekh Nawawi Al-Bantani min nu'umati adfari ila unfuani syababi hatta yawma mamati hayatun atau hayatan namudiyatan. Kehidupan Syekh Nawawi itu dari mulai kecil, remaja sampai wafat, itu boleh dibilang adalah hayatan namudiyah, kehidupan yang penuh contoh baik. Fiha kullu ma'anil kifah wan nidal. Kehidupannya itu penuh makna perjuangan, wa tadhiyah wal fida, penuh dengan pengorbanan, was-sabr wal muthabarah atau was-sabri wal muthabarah, penuh kesabaran, wal ikhlasi wat ta'ah, dan ikhlas dan taat, wal ithar wa inkarid dzat, dan juga banyak beliau kehidupannya itu penuh dengan mengalahkan daripada keinginan sendiri. Banyak yang keinginan yang harus dikalahkan. Kifahun ala sabilil ilmi, perjuangan di jalan ilmu, wal ma'rifah. Wa tadhiyatun, kalau bicara pengorbanan, firaqan 'anil ahli wal bilad, karena di sana ada perjuangan berpisah dengan keluarga dan negeri. Syekh Nawawi itu kan akhirnya dari kecil mondok, kemudian pergi ke Arab, kan bisa sama emaknya. Wasabrun 'inda syada'id wal mihal, penuh kesabaran ketika hidup banyak ujian-ujian. Wa ikhlasun lillahi wa rasulih, penuh dengan keikhlasan kepada Allah dan Rasul. Wa liwalidayhi wa itharun fi sabili ithari ghairi, termasuk banyak mengalah untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Ulama itu apalagi seperti Syekh Nawawi, dari mulai nulis ngajar itu kan sebenarnya banyak mengalah buat orang. Orang pengen didatangi, orang pengen ngaji. Kadang-kadang mungkin kiai itu capek, tapi mau nggak mau karena orang mau ngaji, dia ngaji. Dia ngalah kan? Pada capek-capek gitu, ya karena ini pada mau ngaji itu. Guru-guru Quran itu capek. Mana anak-anak kecil ngajinya berubah juga. Wah, tapi Ustaz Karim ini perjuangannya luar biasa. Masya Allah, ngajarin ngaji anak-anak itu butuh kesabaran, terutama ngajar-ngaji anak-anak. Kalau ngajar-ngaji orang tua ada enak, disiapin kopi kan enak, disiapin makanan.
Waduh, kalau ngajar anak-anak di kelas sekolah, waduh berat. Fasara mithalan yuhtada bih wa qudwatan likulli man yatba'u tariqatahu li naili hayatin syarifah karimah fid din wad dunya wal akhirah. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Nawawi itu menjadi contoh yang bisa diikuti bagi orang yang mau mengikuti jalannya kalau ingin mendapatkan kehidupan syarifah yang mulia, karimah yang mulia fid din wad dunya wal akhirah. Wa idza kanatil uqulu mawahiba wal ulumu makasib. Jika ada orang katanya bilang akal cerdas itu anugerah, wal ulum sementara ilmu itu makasib harus dicari. Nah, ada orang bilang gini, orang cerdas itu pemberian atau bisa dicari dibikin cerdas. Rata-rata orang bilang kalau cerdas itu pemberian. Orang kalau dari sononya dedel, tahu dedel nggak? Dedel. Diajarin bolak-balik nggak paham. Mondok 15 tahun pulang yang nggak jadi kiai ya. Biar 15 tahun juga. Ada begitu ada? Ada. Mondoknya 15 tahun lama, ngabisin beras berapa karung. Tapi ya nggak jadi orang alim. Ya tapi orang tuanya nggak salah juga. Oh memang niatnya pondok itu tak selalu harus jadi orang alim. Setidaknya orang pondok itu kan kalau nggak jadi orang alim, jadi orang ibadahnya bagus dan akhlaknya bagus, kan begitu kan? Nggak jadi alim, akhlaknya bagus, lumayan, alhamdulillah, ibadahnya bagus, lumayan. Ada orang yang memang cerdas, mendengar sekali apa, malah kadang-kadang mendengarnya sambil ngantuk aja paham itu Pak. Ada orang cerdas. Jika dikatakan wa idza kanatil uqulu mawahib wal ulumu makasib faqad istama'a dzalika fi syakhsin kabir. Maka dua hal itu saya katakan, akal yang cerdas, ilmu yang luar biasa berkumpul pada satu figur orang besar, yakni Syekh Nawawi, yakni Syekh Muhammad Nawawi. Syekh Nawawi itu dikasih Allah akalnya cerdas. Diterangin dikit paham. Waduh. Ilmu yang susah-susah paham. Saya jujur ya, kalau suruh mikir yang ruwet-ruwet suka nggak paham saya. Ilmu yang ruwet-ruwet ada ya. Ilmu falak itu ruwet. Ilmu falak tahu kan? Hitung bulan tuh posisi sekian. Ilmu waris itu ruwet juga, susah. Suruh ngitung warisan susah, apalagi kalau nggak ada duit. Ya cuma ngitung doang, nggak ada warisannya gitu. Cuma tanya, dia bilang, Pak, kalau si Anu meninggal, ya punya anak sekian, istri sekian, istrinya dapat berapa, suaminya dapat berapa, atau anaknya dapat berapa, emaknya dapat berapa, ini dapat berapa. Waktu itu cuma contoh, nggak ada duitnya. Nah itu warisannya berapa? Ini cuma contoh. Lu cuma nanya contoh doang, ada duit, susah kali. Kalau ada contohnya nih, rumahnya harganya sekian miliar, itu agak enak hitungnya. Gitu ya, agak ada ilmu-ilmu yang susah itu ada. Termasuk ilmu arut itu, ilmu sastra. Sampai sekarang saya walaupun sedang bersyair, itu jujur masih terus belajar. Sebab saya mengandalkan apa ya, rasa. Saya mungkin kalau bersyair kadang-kadang belum begitu sempurna, karena saya bilang syair itu mirip orang bikin batik. Kalau mau bagus sekali, ya lama. Itu namanya batik tulis. Apa namanya? Batik tulis itu satu produk jadi itu sebulan baru jadi. Batik tulis sebulan itu, ya kan? Pelan, tapi indah, tapi lama. Butuh kesabaran. Ada batik yang nggak pakai lama, nggak sampai sebulan, 2-3 hari jadi. Cap namanya, ceplok, dilorot sekali, diulang lagi berapa warna gitu kan. Ada yang cepat banget, sehari jadi.
printing, batik sablon, apa namanya? Sablon. Itu murah meriah. Di Tanah Abang dijual udah jadi, itu kadang-kadang harganya cuma 40.000. Itu dipakai buat seragam kawinan. Panitia kawinan ya, 50.000, 60.000, betul nggak? Tapi ya tetap batik, biarin aja, murah meriah, semua orang bisa senang. Nah saya ini susah. Apalagi kalau bicara balaghah sastranya, nahwu aja susah. Nahwu itu susah. Ini mu'annas, mudzakkar. Kenapa orang Arab? Maaf ya, orang Indonesia itu kadang-kadang suruh ngomong Arab susah itu karena mau ngomong pertama mikirin nahwu dulu. Ini jadi apa aja? Woi nggak mau ngomong. Ya, padahal beberapa pondok saya kemarin isi di pondok pesantren mana itu, saya bilang salah satu kelemahan santri salah itu memang karena kalau mau latihan ngomong itu terlalu mikir nahwu. Wah ini nggak ngomong. Sementara pondok modern kayak Gontor dan lain sebagainya ngomong cascis tus Arab, walaupun nahwunya salah, ini biarin aja. Yang penting soal paham. Nanti lama-lama dia terbiasa, itu loh. Nanti lama-lama dia terbiasa. Ini kan kadang-kadang orang udah mikir dulu, nggak jadi ngomong, Pak. Takutan salah, mau mikir i'rab, ini jadi sifat mu'annas mudzakkar, wah nggak kelar-kelar. Nah, tapi memang ada orang yang dikasih Allah cerdas, dikasih mauhibah, akal cerdas. Saya Nawawi termasuk. Di samping akalnya cerdas, wal ulum makasih. Memang ilmunya banyak karena saya Nawawi ngajinya lama. Udah cerdas tambah ngajinya lama, lengkap udah. Saya Nawawi itu ngaji dari umur 8 tahun, 7-8 tahun. Mondok itu sampai umur 45 itu boleh dibilang ngaji terus. Ngaji sama kita lebih alim terus. Itu ngaji terus. Berarti kan kurang lebih hampir 40 tahun. Kalau sekarang udah di atas profesor itu. Kalau profesor kan katanya kalau sekarang gelar udah paling tinggi profesor ya. Habis doktor apa namanya? Profesor. Di atas profesor kan udah peci kupluk dengannya gitu. Dengan gitu. Itu saya tahu. Faqad wulida fi usratin 'ariqatin ma'rufatin bid-da'wati al-islamiyyah wa mahabbatil 'ilmi wal ulama. Faqad wulida, maka Syekh Nawawi itu dilahirkan fi usratin 'ariqatin ma'rufah bid-da'wati al-islamiyyah, pada keluarga yang secara gen itu gen ilmu, terkenal dengan dakwah, cinta ulama, cinta ilmu. Ayahnya Syekh Nawawi namanya Syekh Umar, itu penghulu, kiai lah kalau bahasa gampangnya, di Banten itu penghulu. Syekh Umar itu sudah kesana kemari pada zaman itu, dia termasuk udah sampai ke Sumbawa, ke Arab udah. Waruziqa minal aqli aw farahu faqa'ala abna'i zamani, sehingga kemudian Syekh Nawawi dianugerahi Allah akal yang sempurna yang harus diakui di atas rata-rata. Wasa'a ilal majdi bihimmatin wa jildin wa harabat dhuruf wa qaharaha wa dakhala maidan al-ilmi wal adab wa tauhid wal fiqh wa tafsir wa tasawuf yakhruja minhu dhafiran muntasiran. Kemudian dari kecil belajar mulai nahwu, sorof, tauhid, fikih. Nahwu sorof itu dulu disebutnya adab, tafsir, tasawuf, sehingga kemudian pada saat selesai aliman nahriran, jadi ulama besar. Wa syaikhan kabiran, dan Syekh Nawawi menjadi syekh yang besar, yusharu ilaihi bil banan, yang orang kemudian ya memberi isyarat, menyebutnya dengan jari-jari mereka, no gitu. Itu kalau bahasa sekarangnya yusharu ilaihi bil banan, no Ki Abdul Karim Al-Buyunani, no gitu. Yang
yamla'u asrahu wa man ba'dahu khairan wa barakah wa ilman wa ma'rifah. Yang Syekh Nawawi pada saat itu memenuhi zamannya dan sesudahnya dengan ilmu dan keberkahan. Ini Syekh Nawawi. Nasabuhu mauliduhu wa ahluhu. Kepada siapa nasab Syekh Nawawi, di mana lahirnya, siapa keluarganya. Nah, saya mau baca itu. Jumhurul mu'arrikhin, mayoritas para sejarawan, wal ajdad, dan kakek nenek saya, yattafiquna, sepakat, ala anna Syekh Muhammad Nawawi min sulala Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Syekh Nawawi dari jalur bapak keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Ibn Sultan Syarif Hidayatullah. Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu keturunan Syarif Hidayatullah, al-ma'ruf di Indonesia di Sunan Gunung Jati, yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Asy-Syirbuni, ahadu awliya tis'ah alladzina balaghu wa intasharu dinal Islam fiha, yang menyebarkan Islam di Indonesia. Al-muttasil nasabuhu ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Sunan Gunung Jati nasabnya sampai kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma nasabuhul kamil, adapun nasabnya yang sempurna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Syekh Abu Abdul Muhti. Maka kalau Anda mau tahu siapa Syekh Nawawi, maka dia adalah panggilannya Abu Abdul Muhti. Punya anak soalnya Abdul Muhti, cuma meninggal waktu kecil. Namanya Muhammad Nawawi, Muhammad Nawawi, cuman terkenalnya Nawawi gitu. Ibn Syekh Umar, anaknya Syekh Umar. Syekh Umar Ibn Syekh Arabi, Syekh Arabi Ibn Syekh Ali, Syekh Ali Ibn Syekh Jamat, Syekh Jamat bin Syekh Janta, Syekh Janta bin Syekh Masbukin, Syekh Masbukin bin Syekh Maskun, Syekh Maskun bin Syekh Masnun, ya, Syekh Manun Ibn Syekh, itu salah tuh, bukan ha tapi kho ya, salah ketik itu. Ibn Syekh Masmi Ibn Syekh Tajul Aras atau Pangeran Surya Nyaras, ya, Ibn Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Asy-Syarif Hidayatullah, Ibn Syekh Syarif Umdatuddin Ahmad Khan, Ibn Syarif Ali Nurul Alam, Ibn Sayyid Jamaluddin Akbar Ahmad Khan Al-Husaini bin Sayyid Ahmad Jalaluddin Syah Ahmad Khan bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khalid Qasam bin Sayyid Alawi As-Sani bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Awwal bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir Ibn Sayyid Nisa Al-Naqib Ibn Sayyid Muhammad Al-Naqib Ibn Imam Ali Al-Maridi Ibn Sayyidina Ja'far As-Sadiq Ibn Sayyidina Muhammad Baligh Ibn Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali wa Fatimah Az-Zahra binti. Kurang tak itu ya? Ya, jangan maklum lah ini, kadang salah ketik. Binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu saya Nawawi dari jalur bapak. Dari jalur ibu saya tak sebut di sini. Ibunya ya namanya Zubaidah. Ya, itu keturunan dari Pangeran Siliwangi, Prabu Siliwangi. Jadi memang dari sono, dari bapaknya keturunan raja, dari ibunya keturunan raja, orang gede. Tapi walaupun Syekh Nawawi itu keturunan orang gede, nggak ngerasa gede, nggak ngerasa sombong, nggak pernah bawa-bawa. Tapi kan nasab ini harus kita ceritakan sebagai sebuah sejarah. Karena Syekh Nawawi juga nggak pernah cerita bapak saya, kakek saya, biasa aja. Katanya begitu, Pak. Jangan sebaliknya.
Ada orang yang jelek itu yang dikit-dikit nyebut bapaknya, engkongnya. Dia sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Engkong saya dulu nih katanya nih yang wakaf masjid ini. Bapak saya imam, bapak lu imam, lu mabok. Engkong lu katanya dulu yang wakaf, tapi lu sendiri katanya. Itulah kenapa ada seorang penyair dari Irak namanya Ma'ruf Ar-Rasafi mengatakan begini. Wa syarrul alamina dawu khumuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Wa syarrul alamina dawu khumuli, seburuk-buruk orang itu adalah orang yang dia sebenarnya kelakuannya gak bagus, tapi idza fakhartahum, kalau dia melakukan kesalahan, keburukan perilaku, dzakarul jududa, dia selalu nyebut kakek neneknya, engkongnya bapaknya. Bapak saya, kakek saya di kampung keturunannya. Wah, nah yang bagus itu wa khairun nasi du hasabin qadimi, sebaik-baik orang adalah orang yang memiliki hasab, nasab yang bagus, bapaknya keturunan orang baik, ibunya keturunan orang baik, aqama li nafsihi hasaban jadida, tapi dia tetap membangun nasab hasab yang baik. Nah gitu, nggak usah nyebut-nyebut orang tua gitu, jadi orang baik ya tidak. Jadi warga negara yang baik, jadi warga RT yang baik, jadi jamaah masjid yang baik, punya anak-anak baik, sudah hebat, alhamdulillah. Ulida Syekh Nawawi di qaryah Tanara. Syekh Nawawi dilahirkan di satu kampung namanya Tanara, min awamil Serang. Yang Tanara itu salah satu wilayah yang ada di Serang, Banten. Lahirnya kalau pakai tahun Hijriah sanata alfin wa mi'atain wa talatina Hijriah, pada tahun 1230 Hijriah. Al-Muwafiq yang kebetulan bertepatan di sanati alfin wa thamaniyah ya wa thalathata asyar, atau wa thalathata asyar wa thamani mi'ah Hijriah. Jadi pada tahun 1813. Kalau saya tadi katakan am dukhulil hukumatil Hollandia di Banten tahun 1813 itu persis tahun di mana pemerintah Belanda menang Banten. Sultan terakhir habis waktu itu. Di sejarah Banten itu kesultanannya yang kapan runtuh? 1813. Mauliduhu, maka kelahiran Syekh Nawawi kata dia di Maulidil Imam Syafi'i, mirip seperti kelahiran Imam Syafi'i, haitsu wulida sanata mi'ah wa khamsina Hijriyah. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah yang bertepatan dengan wafatnya Imam Nu'man bin Thabit atau dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Jadi pas wafat seseorang, lahir seseorang. Nah, dalam konteks Syekh Nawawi, faka'anna Allah ja'ala Syafi'i badilan 'ala Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dilahirkan seakan-akan sebagai penggantinya Imam Abu Hanifah. Wakadzalika Syekh Nawawi, saya katakan begitu juga Syekh Nawawi. Faka'annahu ta'ala ja'alahu badilan, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Syekh Nawawi sebagai pengganti lihat di Sultanati Banten, atas runtuhnya Kesultanan Banten bisultanatil ulum, tapi dengan kesultanan yang lain, yakni Kesultanan ilmu. Nggak tahu saya bisa mikir begini dulu. Nah, sekarang pas lagi benar ini pas lagi benar.
lagi road nggak dapat juga kalimat berikan. Ini kan karena belum dapat inspirasi. Ya. Jadi saya katakan kalau Imam Syafi'i lahir seakan-akan dilahirkan sebagai pengganti dari siapa? Imam Hanafi. Karena tahunnya sama kan? 150 itu ya. Syarawi sama, Banten runtuh pada tahun 1813 Hijriah. Korban lahir, nggak sama. Seakan-akan Allah menjadikan Syarawi sebagai pengganti Kesultanan Banten dengan Kesultanan Ilmu Pengetahuan. Bimu'allafatihil qayyimah, karena nanti Syekh Nawawi karangannya banyak. Allati baqiyat atharuha ila waqtinal hali, yang harus jujur kita katakan sampai sekarang athar dan kitab-kitab Syekh Nawawi masih ada. Malah kalau kita bicara kesultanan, mohon maaf ya. Kalau dia mengaku keturunan kerajaan Banten, cuma lihat menaranya, sisanya apa namanya? Menara. Sejarah doang kan. Dulu ada kerajaan Banten di sini kan. Masjid Banten. Paling gitu. Benteng tinggal di. Tapi kesultanan ilmunya Syekh Nawawi, Masya Allah, sampai sekarang tidak pernah habis. Saya ulangi, kesultanan ilmunya Syekh Nawawi, Masya Allah, sampai sekarang malah semakin banyak karena semua kitabnya dibaca di pondok, dari yang paling kecil Sapinya kan gitu kan, Kasyifah, Fathul Majid, Nurul Dholah, Nasoihul Imbad, dibaca semua. Belum lagi yang besar-besar itu. Sama walidu bi Muhammad Nawawi. Syekh Umar memberi nama itu dengan nama Muhammad Nawawi, tafa'ulan bismi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena tafa'ul dengan nama Nabi Muhammad. Yang pertama fil juz'il awal min ismihi wa fil juz'is tsani bil Imam Nawawi ad-Dimashqi, dan pada nama yang kedua tafa'ul dengan nama Imam Nawawi Dimashqi, sahib syarh Muslim wa Riyadhus Shalihin, penulis Syarah Sahih Muslim dan Riyadhus Shalihin, War-Rawdah wal Majmu' Syarah Muhadzab, ahadul a'immatul masyhura inda Syafi'iyah. Nawawi itu, Imam Nawawi itu adalah salah seorang imam yang sangat masyhur di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Tara'ra Syekh Nawawi, tumbuh tara'ra itu fi usratin 'ariqah, dalam keluarga yang sangat kuat, ya, ada mahabbatil ilmi. Aib itu sebenarnya ya keturunan, usrah yang keturunan, ada mahabbatil ilmi yang sangat cinta ilmu, berdakwah. Haitsu kana waliduhu Umar min ahadi masyayikh Banten, yang waktu itu bapaknya Syekh Nawawi namanya Syekh Umar adalah salah satu di antara masyayikh ulama Banten. Istamalahu Sultan Banten liyakuna mursyidan, dipekerjakan oleh Sultan Banten sebagai penghulu di Mantiqati Tirtayasa sebelum runtuhnya Kesultanan Banten nih, paham ya? Kan sebelum Syekh Nawawi lahir udah jadi penghulu di Mantiqati Tirtayasa Banten, di daerah namanya Tirtayasa Banten. Wa mimma yadullu ala jalalatihi al-ilmiyah, dan di antara yang menunjukkan bahwa Syekh Umar itu ulama besar, rihlatuhu ila iddah manatiq, di mana Syekh Umar, bapaknya Syekh Nawawi, pada masa itu sudah pergi ke beberapa tempat sebagai ulama. Minha ila jazirah Sumbawa, di antaranya sudah ke Sumbawa, tadi saya sudah cerita kan. Iltaqa ma'a Syekh Ismail, bertemu temannya, gurunya Syekh Ismail, alim wa qadhi mamlakah Doktu. Yang waktu itu bapaknya Syekh Nawawi ke Sumbawa, Pak, belum ada Lion Air, belum ada batik, belum ada Garuda, udah sampai sono. Naik apa coba? Nah, temennya itu namanya Syekh Ismail, qadhi dan alim qadhi mamlakah Dompu, yakni qadhi
apa namanya, satu kerajaan Baubu, adanya di Sumbawa. Wa indama talabahu sultan Bima, dan ketika Sultan Bima, ya, Bima ya, tulis bahasa Indonesia supaya enak, mungkin lupa belum dikasih tulisan bahasa Indonesia. Ayakuna qadiyan fiha, agar Syekh Umar menjadi qadi di Bima. Imtana Syekh Umar, Syekh Umar nggak mau. Bapaknya Senawi nggak mau, terus ini aja jadi qadi. Wakhtara ayyarji'a ila baladihi, dan lebih memilih balik ke kampungnya. Wa fi rihlati jazirah Sumba iltaqa Syekh Umar ma'alimi Bima Syekh Abdul Ghani Bima. Bahkan ketika beliau ke Bima bertemu sama orang alim Bima namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ini nanti gurunya Syekh Nawawi waktu Syekh Nawawi masih kecil. Tapi nanti begitu Syekh Nawawi jadi orang alim, Syekh Abdul Ghani ngaji sama muridnya Syekh Nawawi. Inilah uniknya ya. Saya membaca sejarah ini terus lihat, masya Allah, orang zaman dulu itu enggak gengsi Pak. Kalau kita dulu ngajarin seorang anak, kita ajarin baca Quran, kita ajarin Abu Sorok masih kecil ya, terus dia jadi pintar kan, bisa jadi dia lebih pintar dari kita kan. Kalau orang zaman dulu, walaupun itu murid, terus ngaji karena pintaran dia. Zaman sekarang nggak mau. Itu bukannya orang kampung Anda, orang alim ada, gue tahu kecilnya, punya ngajarin gitu ya. Dari zaman kencingnya aja belum lurus gitu. Si Musa gue yang ngajarin, kan dulu. Kalau udah jadi orang alim ngaji dong. Gitu. Gak perlu gengsi. Itu contoh Syekh Abdul Ghani Bima. Jadi saya baca ini, itu saya baca nanti dalam kitab Al-Iqdul Faridnya ya. Saya Yasin Al-Badani, itu yang namanya Syekh Abdul Ghani, itu gurunya Syekh Nawawi tapi juga muridnya. Jadi ketika Syekh Abdul Ghani Bima sekitar umur sudah mungkin 60-an, 70-an, ngaji sama muridnya, yang umurnya 40-an. Dan enggak gengsi Pak. Sebaiknya kita gitu. Yang namanya ilmu jangan gengsi. Jangan ada orang, gue tahu kecil ini gue nggak mau ngaji sama bocah. Saya tahu lah, di Jakarta ini masih suka ada orang begitu. Kalau yang ngajar masih muda, dia nggak mau. Harus bocah nggak mau. Padahal kan ilmu ya dia mau. Ilmu ya ilmu dengerin aja. Nah, perkara ba'da dzalika Syekhan libnihi Nawawi, sesudah itu Syekh Abdul Ghani menjadi guru bagi Syekh Nawawi, anaknya Syekh Umar. Wa abna'i Banten fi Makkah, termasuk Syekh Abdul Ghani Bima ini nanti menjadi guru bagi anak-anak Banten yang haji di Makkah. Jadi boleh dikatakan sebelum Syekh Nawawi menjadi maha guru di Makkah, dulu orang Indonesia dan orang Banten ngajinya sama Syekh Abdul Ghani Bima. Baru ketika Syekh Nawawi sudah jadi orang alim terkenal, baru seluruh dulu disebutnya tanah Jawa, ya, Jawa, Sumatera, Banten, Kalimantan, Sulawesi, termasuk Bima, ngajinya sama Syekh Nawawi ganti, termasuk Patani. Washtahara Syekh Umar ya bin Arabi bihamasatihi al-qawiyah. Syekh Umar bin Arabi terkenal dengan semangatnya yang kuat ala muqawamah dan hukumah al-Holandia, atas perlawanannya terhadap pemerintah Belanda. Watanhadiru hadil hamasah min ajdadil bantaniyin. Dan kalau kita mau tahu ya dari mana sesungguhnya semangat perjuangan perlawanan pada Belanda itu turun dari kakek-kakeknya. Wa ummuhu Zubaidah. Adapun ibunya Syekh Nawawi namanya Zubaidah. Imra'atun salihah, adalah seorang wanita yang salihah. Ukhtus Saghirah di Syekh Haji Sahal Lopang Serang. Ibunya Syekh Nawawi namanya Zubaidah. Tadi saya bilang kan, ini keturunan dari tadi apa namanya? Pangeran apa namanya? Apa? Prabu. Nah, itu adiknya
uak adiknya gurunya, ya uaknya. Jadi gurunya itu uaknya namanya Kiai Sahal di Lopang Serang, itu kuburannya di pinggir Sungai Cibanten, terkenal. Haitsu innahuma min sulalati ulama Cakung, keduanya ini keturunan ulama Cakung. Cakung sono, Cakung Banten yang di kampus saya sono. Bukan Cakung sini. Kresek. Wahia ibnatu Kiai Ules, ya. Ibunya ini Zubaidah, anaknya Kiai Ules bin Kiai Dana bin Kiai Ikrom bin Syekh Suhaib bin Raden Wiranegara. Yang Raden Wiranegara ini terkenal dengan sebutan Al-Arif Billah Syekh Ciliwulu. Kuburannya ada di Cakung. Syekh Ciliwulu ini wali. Ajabat, kalau diterusin tadi sampai siapa tadi? Prabu Siliwangi. Ajabat di Syekh Umar, yang ibunya Syekh Nawawi ini adalah istri Syekh Umar yang melahirkan sab'ata aulad, 7 anak solehin yang soleh-soleh. Muhammad Nawawi min akbarihim, dan Syekh Nawawi adalah anak tertua. Ammasmu ikhwatihi, adapun nama-nama saudaranya Syekh Nawawi, yang pertama Ahmad Syihabuddin bin Umar, itu adiknya. Tamim bin Umar, adiknya. Sa'id bin Umar, adiknya. Saqilah bin Umar, Sahriyah binti Umar. Nah, yang terakhir adik bungsunya buyut saya, namanya Abdullah bin Umar. Jadi ya saya ya semoga ya keluarga ini dapat keberkahan ya, mencatat menulis sejarah kakek kami. Saya dengan menulis sejarah Syekh Nawawi kan jadi nyantumin nama engkong saya, Abdullah. Karena ngomong saya ini ngajinya sama kakaknya, sama Syekh Nawawi 16 tahun di Mekah. Yang cerita yang aneh nih malah orang Belanda. Ketemu ngomong saya kayaknya, namanya Snow Hobronya. Dia cerita, ada adanya Syekh Nawawi. Dia cerita lengkap, saya termasuk yang Tamim, yang Ahmad, yang saya. Dia cerita, yang laki-laki itu bukan anak. Yang Tamim itu adanya Syekh Nawawi pintar, ngomong Arabnya fasih. Bahkan cara ngomong Arabnya lebih fasih daripada Syekh Nawawi. Kalau ngomong itu kan beda loh Pak. Kadang-kadang ada orang alim, jadi kalau ngomong belum tentu lebih enak. Ini masalah ngomong kan masalah lain. Ada orang yang fasih nulis. Nah, Syekh Nawawi itu fasih nulis. Tulisannya enak kan dibaca kan? Jadi kalau ngomong enggak, bukan orator. Lisan. Nabi Musa atau Nabi Harun fasihan siapa? Nabi Harun. Tapi yang diangkat jadi Nabi dulu siapa? Nabi Musa. Tapi akhirnya kan Nabi Musa minta pada Allah agar Nabi Harun diutus bareng kan? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsil ma'iya bani Israil. Wa akhi, dan saudara kandungku ya Allah Harun, wa afsahu minni lisani, dia lisannya lebih fasih dari saya, ngomongnya lebih jelas dari saya, sehingga orang ngomong paham. Farsilhum ma'i, ya, farsilhum ma'iya rid'an yusaddiquni ma. Ya Allah, utuslah Harun bersama saya. Nah, itu. Jadi itu yang namanya Snogobronya. Dia bisa bercerita bahwa ada adiknya Syekh Nawawi namanya Tamim, yang ilmunya yang sedang, tapi nggak sealim Syekh Nawawi. Tapi kalau ngomong lebih enak, lebih jelas. Maaf, bahkan dari Syekh Nawawi. Cara ngomong ini cara ngomong. Tapi kalau ngajar kan ilmu lain. Ini masalah orasi. Masalah apa namanya? Orasi. Jadi belum tentu seorang orator lebih alim daripada orang yang tidak orang. Tapi likullin maziyah. Allah itu kalau mengasih kelebihan orang ya begitu. Mungkin orang alim biasa butuh orator supaya menjelaskan masalah, ente aja jubirnya. Kan begitu kan? Ada kalau jubir jelas kalau ngomong. Mungkin kalau yang ini pilihan bahasanya susah gitu loh.
bingung, manggut-manggut tapi nggak paham-paham. Ada kan begitu kan? Orang yang dianugerahi pintar tapi kalau ngomong jawabnya manggut-manggut semua. Lu paham? Enggak. Ya, emang begitu. Nah, Sunan Kubronya bisa cerita itu, termasuk ketika Syekh Nawawi mensyarahi kitab Riyadul Badi'ah yang kemudian diberi nama Ihtimarul Yani'ah. Itu katanya yang minta agar disyarahi pakai saya ini, Syekh Abdullah. Makanya dalam kitab Ihtimarul Yani'ah ada tulisan berbunyi, iltamasani minni al-akh asy-syaqi, telah meminta kepadaku agar aku mensyarahi kitab Riyadul Badi'ah saudara kandungku. Nah ini katanya ya Syekh Abdullah ini kakek kan. Di Mekah ngajinya pada Syekh Nawawi 16 tahun. Masya Allah. Orang dulu ngajinya lama-lama, makanya Ali. Kalau kita ngajinya lama-lama sebulan sekali. Kalau ngajinya lama-lama sebulan sekali itu lama. Ya, lumayan. Lumayan itu bahasa Arabnya nayamul. Lumayan itu bahasa Arabnya nayamul. Nayamul dibalik jadi lumayan gitu loh. Paham nggak? Baru paham. Alhamdulillah kita ini agak jadi orang alim, paling tidak senang sama orang alim gitu. Baik. Ini saya tadi lagi cerita sekarang. Baca kitab ini mah enak, orang dongeng, ngaji dongeng, enak gak kira-kira? Wah, sampai subuh juga betah dengan cerita ya. Gak pakai mikir kan? Dengerin aja. Ngaji usul fikih susah itu. Apa yang amun yuradu bihil umum, maksus, yuradu bihil khusus, wah susah usul fikih. Biar itu orang-orang pintar itu aja ngaji. kita ini. Nah kitab Al-Fatwa itu sebenarnya yang dibaca tapi yang dipilih karena itu sesungguhnya bukan untuk orang awam, bukan untuk orang yang tadi dipilih bagian yang gampang-gampang. Jangan susah-susah, kasihan. Udah ngajinya sebulan sekali ketemu susah, nggak paham-paham. Baik, sampai di sini. Nah, sudah 1 jam saya ngomong. Nggak dengerin nggak enak, itu yang ngomong capek. Moga-moga bermanfaat. Ini baru cerita adik kakak. Nanti kita cerita lagi ya. Catat itu batasnya. Enakan dari Syekh Nawawi kan cerita ya. Nah nama orang Belandanya Sunan Kubronya. Dia nulis buku namanya Sofhat bin Tarikh Makkah. Itu dia cerita apa yang dia lihat di Mekah ditulis dalam buku kitab tebal 2 jilid. Maka saya bilang, walam akun mimma syara'tu budda min katibin mustasyrikil Holanda. Walam akun mimma syara'tu budda, dan saya ketika menulis kitab ini tak bisa melepaskan kebutuhan saya akan informasi yang ditulis min mustasyrikil Holanda, min katibin mustasyrikil Holanda, dari seorang penulis mustasyrikil Holanda, yakni seorang orientalis Belanda namanya Snow. Saya sudah datangi kuburannya di Leiden. Saya ziarah ke sana, pergi ke Leidennya 3 kali, ke kuburannya dia sekali kalau nggak salah 2 kali. Kata saya, ini dia nih yang nulis engkong saya nih. Ya kalau nggak karena dia saya nggak ketemu tulisan tentang kakek saya di Mekah. Gara-gara dia nulis saya tahu kalau kakek saya di Mekah berapa tahun tadi? 16 tahun. Buat saya itu penting menemukan obor ya, menemukan sejarah itu kan kakek saya. Karena di keluarga kami itu dicatat tek bini. Cuman kan kemudian saya bisa tulis, paling nggak anak cucu saya tahu. Oh lu dulu di Mekah ngajinya berapa tahun tadi? 16 tahun. Mas saya tahu apa? Itu yang disono di Indonesia nggak dicatat. Fa innahu asarahu wa akramah wa sakinun bi Makkah nisbasana. Syekh Nawawi ya, maaf Sunan Kubronya pernah sezaman dengan Syekh Nawawi ke Mekah
pura-pura masuk Islam setengah tahun, tapi nanti ketahuan. Justru yang bongkar kedoknya Selongogronya di Mekah adalah konsul Perancis, Bang Jem itu, Perancis. Waktu itu Perancis memang posisinya lebih tinggi dari Belanda. Ketahuan terus kemudian diusir. Awalnya dikira Islam beneran, tapi ternyata melakukan kerjaan mata-mata gitu. Ketahuan diusir. Sempat sunat masuk Islam. Ya masuk Islamnya pura-pura. Wa qad tadhahara bil Islam wa ghayyara ismahu bi Abdul Ghaffar. Waktu itu Selongogronya pura-pura memperlihatkan bahwa dirinya Islam, maka dia merubah namanya dengan Abdul Ghaffar. Dengan nama apa tadi? Abdul Ghaffar. Bahasa Arabnya bahasa kalah kalau cuma orang Sunterjaya. Masih ini kan bahasa Arabnya masih bahasa Arab makhluk. Bahasa Arabnya Arab makhluk, bahasa ya hada gitu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ويقينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.